Halo pagi guys. Selamat pagi guys. Oke teman-teman. Pagi ini kita akan terapi seperti jadwal kita Senin Kamis ya. Terapi dengan media air putih garam untuk membersihkan energi sihir atau santet pada tubuh teman-teman semuanya. Jadi teman-teman semuanya, pada pagi ini seperti jadwal kita biasa, Senin dan Kamis kita terapi untuk pembersihan energi negatif, guna-guna atau santet atau ilmu pelet atau adanya roh-roh jahat atau jin di dalam tubuh ya, dengan menggunakan air putih garam ya. Tolong bantu tetep ya, tolong bantu di tap-tap ya, di share-share ya, tolong dibantu di tap-tap dan di share-share. Mama Farah welcome. Jadi teman-teman ya, seperti jadwal kita ya, di Bang Lovaro di TikTok ini, kalau hari Senin dan Kamis pagi, maksimal jam 10 pagi, kita terapi pembersihan energi negatif dengan menggunakan media air putih garam ya, air putih dan garam. Tolong teman-teman nanti siapkan air putih 1 teko, kasih garam sedikit ya. Nanti teman-teman sambil menunggu-nunggu teman-teman yang lain ya, kita terapi ini membersihkan energi negatif atau sihir atau santet atau teluh pada tubuh seseorang dengan menggunakan media air putih kasih garam sedikit. Ini nggak ada mahar ya, bebas. Ada mahar ya, bebas. Sam, tolong di share-share deh, tolong di share-share. Aduh, ada pula yang ngajak PK nih, enggak lah. Nanti ngamuk pula si Sam ini. Kerja kok Sam? Sam lagi kerja. Aminah, welcome. Makasih Aminah. Tolong di tap-tap dan di share-share weh. Tolong di tap-tap dan di share-share ya. Oke. Teti, welcome. Tolong kalian siapkan ya weh. Air putih 1 teko atau 1 botol air mineral itu kasih garam sedikit saja ke dalam. Sedikit saja, nggak usah banyak-banyak ya, nanti darah tinggi pula kau. Ada yang mau naik? Kamu mau naik Sam? Ngobrol Sam? Kabur sih Sam.
Mungkin banyak teman-teman yang belum tahu ya, makanya belum hadir ya. Tapi kalau PK hadir semua. Dikai Alakbar, welcome. Ayo kita terapi. Nah tadi malam ikut terapi nggak kau Sam di YouTube di sebelah? Ikut terapi nggak kau tadi malam Sam? Aminah, masih ada Aminah? Siap rutin garam bang. Oke naik dulu kotek ya. Ngobrol-ngobrol kita. Oke. Ah, nggak mau diangkat sih Ted. Woi, ambil air 1 teko, masukkan garam sedikit ke dalam. Sudah siap? Katakan siap kalau sudah siap. Katakan siap kalau sudah siap. Jadi ini untuk membersihkan yang termakan dan terminum roh-roh jahat atau sihir atau buhur sihir yang ada pada tubuh teman-teman, yang membentuk ikatan lah itu di dalam tubuhmu. Udah? Siap ya? Siap ya? Oke, siap. Pegang semuanya. Oh. Sudah silakan diminum. Minum 3 kali. Olesi di wajahmu, tetesi di matamu, olesi di kepalamu, olesilah di bagian mana yang sering sakit. Mana kotet? Tidak ada. Masih ada, Ted? Oke. Moderator Oyo, welcome. Oke, udah minum, Ted? Minum, oles-olesin di wajah, di kepala, kemudian tengkuk pundak lah kalau bisa ya, ulu hati, perut, kemudian tetes di mata, tetes-tetes di mata. Apa moderator Oyo? Level 28 kau ya? Kau tak pernah kau tumpahkan. Sudah? Kalian bersihkan lagi sudut-sudut rumah kalian atau sudut kamar kalian, bersihkan lagi dengan air itu. Bersihkan. Apa ada mimpimu tadi malam, Ted? Ted, ada mimpimu tadi malam? Apakah masih ada lagi sering lebam-lebam biru di badanmu? Tetek layar, tetek layar, tetek layar, tetek layar, tetek layar, tetek layar. Ada mimpi bang, tapi lupa aku. Kok bisa lupa, Dek? Masih ada suka biru di badanmu, Dek?
Kalau sebelumnya ada lagi mimpi, Dek? Sebelumnya masih ada mimpi nggak sebelumnya? Dua minggu lalu ada bang, tapi sudah hilang. Rawan yang tempat kerja kau ini, Ted. Beginilah. 2 hari lalu aku mimpi menggendong anak menaiki tangga bang. Oh, itu mimpi membawa penyakit itu. Ini penyakit guna-guna itu nempel masih sama kau deh. Kalau kau mimpi gendong anak. Jadi penyakit itu kau bawa-bawa gitu loh. Makanya aku kasih tugas pakai lada maghrib 3 kali selama 3 hari berturut-turut dari mulai hari ini maghrib sampai 3 hari kemudian. Tahan agak lama, jangan langsung pula kau cuci. Langsung kau cuci, Ted. Oh, terima kasih Bere. Mana enggak live kau Bere? Jadi lakukanlah itu ya, Ted ya. Lakukanlah itu. Nanti perkembangannya kasih tahu Bang ya. Kasih tahu Bang nanti perkembangannya ya. Nah, teman-teman. Jadi mungkin saya akan kasih tugas sama kalian minggu depan ya. Saya akan berikan kalian tugas minggu depan. Tapi nanti aja itu ketika kita terapi. Ya, kita terapi nanti. Di hari Jumat ya, hari Jumat nanti kita terapi. Nah, bagi yang terlambat air putih garamnya siapa? Bagi yang terlambat air putih garamnya siapa? Yang terlambat air putih garamnya bikin satu teko, kasih garam sedikit saja. Ya, bikin 1 teko air putihnya, kasih garam sedikit saja ke dalam. Nah, teman-teman, prinsipnya sihir atau santet atau telo ya, terapi Mama Echa, bukan PK ini, bukan PK, terapi. Bukan PK ini Mama Echa ya, jangan kau takut ya, jangan kau takut. Terlambat, siapkan air putih 1 teko, kasih garam sedikit. Bagian terlambat. Terima kasih Bere Ratu Bayangsari share-share-nya. Bagian terlambat katakan siap. Ayo. Aku ikut garam. Airnya nggak ikut kau Mama Echa. Kau yang aneh-aneh kau. Teman-teman, jadi hal tersulit di dalam pembersihan energi negatif adalah bila seseorang ini sudah ditargetkan menjadi tumbal. Ini yang hal tersulit. Jadi ini butuh waktu ya, butuh proses waktu yang agak lama. Karena biasanya untuk membuat seseorang menjadi tumbal, dia harus berkolaborasi atau kerjasama dengan penguasa setempat ya, penguasa setempat. Nah, penguasa setempat inilah yang kerjasama dengan manusia yang memiliki sifat dengki ya, untuk menginginkan sesuatu di dunia ini. Contoh untuk kekayaan ya toh, kemudian contoh untuk kebal ya, atau meningkatkan ilmu hitam. Oh, terima kasih adikku Medika. Untuk kekuatan sihir yang sifatnya untuk menumbalkan seseorang, ini butuh proses yang agak lama untuk sembuhnya. Tetapi, ada tetapi. Kalau seseorang ini mau kerjasama untuk dibersihkan dengan rutin, tidak ada yang tidak mungkin. Ya, saya banyak mendapati kasus begitu. Ya, saya banyak mendapati kasus yang begitu. Nah, kasus-kasus yang begini, teman-teman, ya. Jadi jatuhnya adu kuat-kuatan, kayak sarung tinju PK itu kan.
siapa lebih kuat? Nah, yang mengobatikah atau yang menerapikah yang lebih kuat, atau penguasa setempat yang menginginkan jiwa seseorang yang sudah menjadi target? Makanya selalu saya tekankan, ketika biru lebam ada muncul di pahamu ataupun di tanganmu ataupun di perutmu, hati-hati. Makasih Sherna, hati-hati. Kenapa? Itu sudah menjadi bentuk target, ya, target seseorang untuk dikirimi sesuatu atau sihir. Nah, darah aku biru gimana? Gigi kau. Kalau darahmu biru Sherna, berarti perlu kau diteliti kau. Nah, makasih Sherna. Jadi kalau darahmu biru Sherna, perlu kau diteliti. Sudah diteliti, diawetkan, dikulkaskan. Barulah kau diproses, benar nggak darahmu biru? Kalau kau bilang masih mengatakan kalau dirimu masih darahnya biru, berarti perlulah kau dikempeskan sedikit. Nah, tugas mulai itu Mama Ica ngempeskan dia. Kam Sultan. Jadi teman-teman semuanya, ya, saya pernah mendapati kasus. Mata aku hijau bang, iya nengok duit. Iya, saya pernah mendapati kasus seseorang itu dijadikan target atau tumbal oleh penguasa setempat di Jambi. Nah, ini proses ini memakan waktu sekitar hampir 1 tahun ya lepas. Yang mana ujung-ujungnya karena target tidak dapat, akhirnya si pelaku lah yang diambil sama si penguasa setempat yang dia ajak kerjasama untuk menumbalkan seseorang. Kecenderungan hal-hal sihir, ya, untuk menumbalkan seseorang dengan kekuatan sihir, ya. Ini bukan saya nggak berbicara santet di sini ya, saya nggak berbicara, tapi saya berbicara tentang yang namanya hal penumbalan atau ngambil jiwa-jiwa untuk menjadi pengikut setan yang berdasarkan kerjasama antara manusia dengan setan penguasa setempat. Nah, jadi teman-teman, umumnya ini yang menjadi korban rata-rata adalah kaum wanita atau kaum Hawa. Karena kaum Hawa ini, ya, dari segi perasaan dia lemah. Dari segi perasaan dia lemah dan tidak gampang percaya dengan omongan orang. Ya, jadi dia tidak mudah gampang percaya dengan orang. Makanya rata-rata dari mulai saya menerapi orang dari tahun 2009 sampai sekarang, rata-rata yang mau ditumbalkan adalah kaum Hawa. Ya, kaum Hawa atau kaum wanita. Nah, proses penumbalannya ini biasanya ada 2 hal. 1, kecelakaan. Biasanya kalau kecelakaan ini adalah untuk kekayaan. Dan kalau yang namanya sakitan ini biasanya untuk mempertinggi ilmu hitam. Jangan kalian berpikiran begini, oh kalau untuk numbalkan itu semua melulu untuk kekayaan. Tidak. Ya, tidak semua hal-hal yang sifatnya sihir atau mengirimkan roh-roh jahat yang untuk menumbalkan seseorang untuk kekayaan, tidak semua melulu untuk kekayaan, tetapi untuk mempertinggi, untuk memperbesar energi negatifnya, ya, dia akan menjadi powernya kuat dan dia bisa mengontrol pikiran-pikiran manusia dari jarak jauh. Nah, itu kelebihan kalau orang-orang yang melakukan penumbalan atau mengambil jiwa-jiwa orang yang kegunaannya untuk meningkatkan ilmu hitamnya.
Nah teman-teman semuanya, apakah di luar sana banyak yang seperti itu untuk meningkatkan ilmu hitamnya dengan mengambil jiwa-jiwa orang-orang yang lemah? Banyak, dan sangat banyak sekali. Dan biasanya yang diintai adalah orang-orang yang polos, ya, yang tidak percaya ada setan, ada sihir, ada santet, atau ada ilmu pelet atau pengasihan. Ini makan-makannya mereka. Kenapa saya katakan begitu? Ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena ya, selagi orang ini masih mengatakan, hari gini, di zaman begini ada sihir atau santet, inilah manusia yang dimakan-makan sama roh-roh jahat tersebut. Ada aku dan kamu gimana bang? Tak ada aku dan kamu, Sherna. Tak ada itu. Jadi teman-teman semuanya, si roh makannya apa bang? Nah, pertanyaan bagus. Ini biasanya makan jiwa, ya, atau semangat, ya, atau semangat hidup seseorang. Makanya ketika orang kena sihir atau kena roh-roh jahat, tengoklah, semangat hidupnya itu loyo, nggak ada semangat. Tertawa aja sulit. Tertawa aja sulit. Kemudian saripati, bunga. Dia bunganya utuh, tapi saripatinya udah dia ambil, disedot. Itulah makanannya. Nah, kopi pahit yang disajikan, itu aromanya saripati kopi itu dihirupnya. Makanya ketika cowok-cowok orang ya meminum bekas kopi yang sudah disajikan untuk sesembahan, itu rasanya tuh nggak ada lagi. Ya, itu rasanya sudah nggak ada lagi. Jadi teman-teman semuanya, jangan pernah memakan makanan kalian yang ya misalnya ya ada misalnya pada satu tempat, ya toh, pada satu tempat. Terus karena kalian lapar, ada di situ apel atau apa, jangan pula kalian ambil dan kalian makan. Itu akan menjadi penyakit nanti di dalam tubuhmu. Penyakitnya bukan penyakit yang kelihatan, tapi tidak kelihatan. Saya ada kasus contoh satu. Tahun 2016 ada klien saya, ya, klien saya. Jadi setelah ditelusuri, kenapa ada roh jahat yang bersifatnya yang kayak gini tuh di dalam tubuhnya? Ya, kayak gini di dalam tubuhnya. Jin atau roh jahat yang berbentuk ular di dalam tubuhnya. Ya. Nah, teman-teman semuanya, ketika saya tanya, kenapa kau ada di dalam tubuh anak ini? Apa jawabannya? Ini mungkin orang yang membantu dia selama ini mengatakan dia kena santet. Ya. Dia dikirimi santet atau jin. Padahal setelah ditelusuri dan ditanya sama setan yang di dalamnya, dia bilang begini, siapa suruh dia makan bekas makananku? Siapa suruh dia makan bekas makananku? Jadi dikirimi pizza. Ya udahlah Erna, kalau kau dikirimi pizza berarti susah ngempeskan kau. Teman-teman semuanya, ada kalanya sihir masuk ke dalam tubuh bukan karena dikirim orang lain, tetapi karena keteledoran kita terhadap hal-hal yang tidak kita mengerti. Ya, terhadap hal-hal yang tidak mengerti. Saya kasih contoh lagi yang lain. Nah, ada dulu teman saya. Jadi saya duluan keluar dari lokasi, kemudian dia menyusul. Nah,
Makasih FS. Teman-teman, kemudian dia kencing. Kencing di pinggir hutan atau di pinggir jalan hutan kan. Dia kencing. Di guna-guna sama, di santet sama enggak bang? Beda itu deh, beda. Kalau santet dia tidak merusak perasaan. Ya. Guna-guna yang merusak perasaan itu identik. Kalau guna-guna itu identik dengan ilmu pelet, ya, pelet atau pengasihan pada tubuh seseorang. Kalau santet beda, ya, dia merusak logika seseorang. Sama-sama memang merusak logika seseorang memang dirusak sama dia. Tapi perbedaannya santet ini biasanya memakan organ bagian dalam dan luar. Nah, kemudian teman-teman, dia anteng aja, dia percaya kan ya, percaya kencing aja kan gitu. Tidak sampai sekitar 1 jam, ya, anunya itu membesar dan kayak berdenyut-denyut. Anunya itu menjadi agak membesar dan berdenyut-denyut. Enak kalau membesarnya ini enak kan, ini enggak berdenyut. Membesar tidak normal. Membesar tidak normal dan berdenyut-denyut. Dia raung-raung kesakitan sebab katanya panas anunya. Panas anunya sehingga dia merasakan sakit yang luar biasa. Ya. Jadi teman-teman, kemudian ditelepon saya dan saya bilang, tadi kan kau nggak apa-apa, kenapa sekarang kau begini? Saya katakan. Ya, jadi apa itu bang? Aku kok nggak konek ya? Memang kalau orang-orang di bawah umur nggak konek Mang Ica. Nah, terus saya bilang ambillah air putih garam kan. Saya suruh udah didoakan kemudian oleskan. Nah, ketika ini kan pada hal seperti ini teman-teman, ketika memang seseorang itu memiliki reaksi dari aksi yang dilakukan, maka yang membantu itu juga akan berdenyut. Yang membantu juga akan berdenyut. Tetapi perbedaannya begini. Kita nih bersihkan dia, kita lepasin. Itu kan dicengkram sama makhluk itu. Dipegang begini sama makhluk itu, anunya. Makanya dia kesakitan dan panas. Ya, makanya dia kesakitan dan panas. Jin itu kan hawanya hawa panas. Nah, dicengkram begini dan dipegang, dia akan kesakitan. Ketika ini dibersihkan dan dilepaskan, si jin tadi coba memegang anu yang melepaskan, tapi tak terpegangnya. Akhirnya mundur atau kalah namanya. Setelah proses seperti itu, dia bisa normal kembali, mengempis, mengecil. Bayangkan kalau disuruh olesin lada gimana? Misalnya, apa typing kita nih? Apa? Kalau punya aku ini besar dan keras, biasanya cari lawan kira-kira gimana bang? Ya kau cari lawan lah pelemah Bang Job. Kalau sudah punyamu keras, ya cari lawan pelemahnya. Kau cari lawan yang sama-sama keras. Mulai nanti kau. Ya, tapi aku ini sudah berkeluarga. Iya, kau cari cara bagaimana untuk melemahkannya. Ya, pertanyaannya seperti ini teman-teman. Bang Lo, ya, saya pusing ini. Kenapa pusing? Ya, saya mencari untuk mengecilkan dan melemahkan katanya. Ya, saya pusing untuk mengecilkan dan melemaskan. Ya, carilah lubang semut biar kecil kan gitu. Nah. Oh, udah diminta tuh Bang Job, ke Sherna aja Bang Job katanya.
Jadi teman-teman, ya, sesuatu hal di dunia ini yang tidak kita lihat, mungkin kita sulit untuk mempercayai. Bahkan Tuhan sekalipun yang kita sudah anggap dan kita mengimani, atau kita sudah berdoa kepada Dia, kita juga masih ragu akan adanya Tuhan. Nah, tetapi kalau setan dipercaya manusia sejak dia kecil. Lebih percayalah manusia ini hantu atau setan ada daripada Tuhan. Makanya dari sejak kecil orang sudah menjadi manusia yang takut. Kenapa? Dibayang-bayangi dengan hantu. Jadi hantu itu ada. Saya pernah merasakannya, dan saya pernah melihatnya, dan saya pernah mendengarnya. Jadi teman-teman semuanya, itulah materi dulu kita singkat. Siapkan air putih garam yang masih terlambat ya. Air putih seteko, 1 teko atau 1 mineral, botol mineral. Kasih garam sedikit saja. Ya. Ayo siapkan. Woi, kalian jangan lihat besarnya ya, jangan besarnya. Kalaupun besar panjang, ya tidak berefek buat apa? Dan loyo buat apa? Baguslah kecil tapi seperti jarum jahit. Menuntut selalu ada cari jam 1 dan 2 menuntut untuk cari lawan. Lawan apa? Lawan PK. Suka pengen pipis artinya apa bang? Itu artinya klepnya sudah hampir dol. Periksa klepnya Erna. Periksa. Ya, periksa ininya apa namanya tuh, kurangilah minum Erna. Kalau malam mau tidur kurangi minum ya, biar jangan kau pipis-pipisan. Biasanya orang gemuk ini kan, orang gemuk, aku kategorikan orang gemuk lah. Gemuk, dan ini gampang mengeluarkan yang namanya pipis gitu, gampang dia. Obesitas enggak, kau berapa tinggi dan berat badanmu Erna, biar aku kasih tips untuk menurunkannya. Ini tidak akan menyiksamu. Udah siap? Air putih 1 teko dan garam sedikit. Ayo siapkanlah. PK yuk, nggak melawan kok Erna. Pegang semua. Sudah, itu kalian minum ya, sekali-sekali olesin. Sekali-sekali olesin dan tetesin di matamu. Minum ya. Ada Bang Madi Bloncos. Ngapain lama-lama Erna? Ngapain lama? Yang satu itu yang berlama. Waktu kita ini terapi, cepat, tepat, lugas, kena sasaran. Ujung-ujungnya nanti kalau lama-lama ngantuk kalian. Setannya banyak. Ku pelentik setan. Mana saranamu FS? Pegang FS sarana aja.
Sudah FS, silahkan. Nah, oke FS. Thank you FS. Kita ada PK nggak? Istirahat lu PK ya. Kita istirahat dulu PK ya. Lagi Namburu. Enggak PK kita share, enggak PK kita, enggak. Libur. Oke, teman-teman. Nah, media terapi kita nanti malam seperti yang sudah saya infokan, jangan lupa kalian cari ya. Jangan lupa kalian cari dan siapkan media terapi kita nanti malam di sebelah di YouTube ya. Daun sirih 15 lembar, bangle 10 cm, kunyit 5 cm, bawang putih 5 biji, 5 biji bawang putih itu, kemudian lada hitam 20 biji, ya lada hitam 20 biji, garam 1 sendok, ya garam 1 sendok. Nah ini kalian giling semua, giling pakai kunyit 5 cm, giling, sudah digiling, sudah halus semua, bikin dia piring, bikin di piring, kemudian sudah dibikin di piring, kasih air 3 sendok, kasih air 3 sendok ya, kasih air 3 sendok. Nah, kegunaannya ini untuk apa? Kegunaannya untuk apa? Nanti malam saya beritahu. Kegunaan bahan-bahan ini untuk apa? Nanti malam saya beritahu. Jadi kalau orang Batak bilang pulungan lah namanya ini. Pulungan. Ya. Pulungan. Ya, kalau si Serna bilang bumbu rendang. Bumbu rendang katanya. Inilah namanya pulungan. Masih banyak lagi tambahannya itu. Tir-tir belum masuk. Tahu tir-tir? Tir-tir belum masuk. Lengkuas belum masuk. Gitu. Oke, jadi itulah dulu bahan kita nanti malam. Ya, yang pasti kegunaannya sangat-sangat bagus. Oke teman-teman ya, jadi teman-temanku semuanya yang saya sayangi, yang saya kasihi. Kenapa malam? Memang jadwal kami begitu, sang jua malam Serna. Kami semua ini main malam kami ini. Tidak suka kami main terang. Tengoklah di YouTube itu di channel Bang Loken. Di situ kan saya kadang ngasih media info terapi kan di sini juga, Serna di TikTok sama di YouTube. Nah, oke. Jadi itulah teman-teman semuanya materi singkat kita pada hari ini ya. Jam 9 malam lewat dikit lah, habis kita PK dari TikTok, nanti malam baru pindah ke YouTube. Cari hiburan dulu di TikTok jam 7 atau jam setengah 8 sampai jam 9, baru kita pindah ke sebelah ke YouTube. Oke? Teman-teman semuanya, saya rasa itu dulu ya. Enggak, kita nggak PK kita. Aku ngantuk, kurang sehat. Tadi pagi agak ini lagi badanku. Ya, agak ini lagi. Maksudnya FS pagi ini kita libur PK. Malam kita gas. Malam kita gas ya. Oke, baik, saya Bang Lo mengucapkan syukur dan terima kasih. Semoga terapi singkat air putih dan garam ini untuk membersihkan energi negatif atau sihir atau penyakit tidak jelas yang ada pada tubuh teman-teman semua yang ada di seluruh belahan dunia ya, ada manfaat yang kalian dapat, terlebih juga pengetahuan
Ya, terlebih juga pengetahuan hal-hal yang banyak belum diketahui tentang sakit-sakit tidak jelas. Ya, sakit-sakit tidak jelas. Saya Bang Lo mengucapkan syukur dan terima kasih. Terima kasih yang sudah titip layar, share dan juga yang melemparkan gift-nya. Banyaklah uangmu, banyaklah rezekimu, sehat badanmu dan pikiranmu, dan penuh kebijaksanaan. I love you, I miss you. Bye-bye.